Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ngesti Budoyo Juragan INT. Tadi kan kita udah pembukaan nih. Kita sekarang di video 2 channel ya. Channel Ya, apa ya. satu lagi? Rindo Kancil. Rindo Kancil. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kunjungi juga ya Rindo Kancil. Sekarang berapa subscribernya? Sementara baru 840. 840. Wah, 160 lagi ya. Ya, Nah, teman-teman Ngesti Budoyo harus subscribe biar apa? ya tentunya biar makin berkembang tuh. Biar cepet-cepet monetisasi Iya. itu yang Tentunya penting. yang paling penting. Oke, Mas Rido, gimana kabarnya? Alhamdulillah Agak kurang sehat. agak kurang sehat. Nah, gara-gara memang hampir tiap malam minggu tuh Oh gitu, main. main. Kalau kemarin seminggu 3 kali kayaknya ya. Iya. Tapi kan kemarin itu paling parah pas di loji itu sampai jam subuh saya sampai rumah. Oh, yang ada masalah apa? Iya, gara-garanya ada kunci mobil yang hilang itu, jadi kan nunggu kuncinya nggak dapet, akhirnya terpaksa. Untung ada yang bisa bengkel itu Mas Wanto itu. Kalau nggak ada yang bisa bengkel mungkin bisa sampai siang lagi. Oh iya, belum kenalan namanya. Oh ya, Mas, nama siapa? ya perkenalkan, nama saya Rindo Budiawan. Saya anggota Ngesti Budoyo, mungkin dari lahir kali ya. Oh, dari lahir langsung Dari Ngesti lahir Budoyo. langsung Ngesti Wah. Budoyo. Berarti kalau dibongkar itu Ngesti Budoyo gitu ya di sini Iya. tuh. Memang dari kecil toh, orang tua saya juga dari dulu ikut di Ngesti Budoyo. Ngesti Budoyo. Jadi sebenarnya Ngesti Budoyo itu dari tahun berapa sih, Mas? Kalau dari tahunnya ya sekitar, kalau awalnya sekitar tahun 80-an mungkin ya. 80-an berarti hampir 25 tahun, 30 tahun lebih, 40 tahun. Iya. Ya alhamdulillah, generasi penerusnya itu Ada. alhamdulillah ada. Terus mesti namanya kendala tetap ada sih, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih ada generasi penerus, sehingga tetap bisa berjalan. Tapi sebenarnya yang saya seneng gitu ya di Ngesti Budaya itu ya Ngesti Budaya itu kan diwariskan ternyata Iya. ke anak-anaknya. Berarti kerjaan kita hari ini juga kan akan diwariskan ke Iya. anak-anaknya. Iya jelas itu. Terus kalau sehari-hari selain Ngesti Budaya apa sih? Kalau saya ya usaha di rumah, Usaha apa? usaha sablon, Sablon. pembuatan kaos sama jersey, dan juga kerajinan kayu, dan juga mahar, bikin mahar orang nikah itu. Oh, jadi kapan nikah yang kedua? Saya satu saja sudah kapok. Sekali saja sudah kapok ini. Kapok resepsi. Kapok. Oh, jadi suka bikin mahar. Iya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat hasil maharnya kayak gimana, kita tampilin ya di Ya, boleh. itu. Jadi minta fotonya ntar. Ya, kalau Terus kayu kalau tadi saya lihat yaitu ada ini ya, kayak cenderamata gitu ya, siluet. siluet. Tapi saya kebayang cara bikinnya gimana. Berarti itu tuh dipotong kan ya? Ya, itu awal-awalnya saya kan, kakak saya itu usaha tahu. Terus Kakaknya ikut Ngesti Budoyo? ya ikut yang bikin tahu itu. Terus kan dia untuk memasaknya kan apinya dari limbah kayu pabrik. Nah, itu saya memanfaatkan itu. Limbahnya itu ya. Ya, limbah saya bikin kerajinan. Terus kayunya tahunya di mana? Tahunya ya di sana, di pabriknya. Oh. Ini, Oh, depan ada. Di Jeragan ada pabrik tahu? Ada pabrik tahu. Gimana usaha sablonnya? Ya alhamdulillah, ini kemarin pas tahun ajaran baru juga sampai hampir kewalahan lah, sampai malam. Bisa sablon apa aja nih? Ya, saya lebih dominan ke sablon rubber ya, di jersey sama kaos-kaos Biasa gini ya. Kaos olahraga, kaos komunitas juga melayani. Oh, kaos komunitas. Ya sama sudah kita bikin kaos. Iya. Terus kalau kayu mesti jalan. Kayu ya sementara ini masih belum, saya memang lagi tidak memasarkan karena memang waktunya nggak ada ya. Nggak ada. Masalahnya kalau saya yang ngerjain sendiri tuh. Selain rubber,
bisa sablon apa aja nih? Paling DTF. Kalau plastisol saya aslinya sih bisa, cuman memang alatnya saya nggak, yang belum Punya ya belum apa, belum alat ada. apa yang lu punya? Hotgun. Kalau plastisol kan mesti memerlukan papan banting atau meja Thailand tuh. Hmm. Dan kalau saya kan sementara ini pakai rubber itu manual, cuma alasnya pakai keramik bekas. Oh, sebenarnya TikTok kita tuh udah lebih dari 2000 dan itu udah bisa ada keranjang kuningnya, bisa jualan berarti. Iya, Saya rencananya itu di TikTok ini kayaknya buat jualan juga merchandise. Kayaknya kemungkinan kita bakal ada kerjaan bikin merchandise. iya bagus itu. Jadi ada produk-produk yang Ngesti Budoyo. Banyak yang nanya juga. Tahu nggak TikTok kita ada yang 1.200.000. Iya, yang sudah dulu itu toh. Nah, yang baru. Yang baru. Oh, saya Yang mau. baru dan pengikut kita udah 7.000 lebih sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, TikTok berarti udah bisa merchandise udah bisa gitu ya. Banyak yang nanya juga bisa diundang ke daerahnya enggak, banyak gitu yang nanya. Iya. Tapi sebelum itu di Ngesti Budaya itu megang apa sih? Kalau saya dari kecil itu memang pernah sekali nyoba nari. Bisa Eh, ya bisa dulu waktu masih SD. Terus setelah itu kan, kalau bapak saya kan dia di musik, di musik. demung. Nah, itu saya itu sepertinya mewarisi lah. Jadi setelah dipegang bapak saya, terus bapak saya sudah berhenti, terus saya sampai sekarang itu Oh, namanya jadi demung itu. demung itu Nah, tuh demung. yang ngisi dulu Bapak. Iya, bapak saya. Oh, Terus saya juga belajarnya dari beliau tuh langsung. Saya mulai terjun pentas itu waktu saya kelas 1 SMP kalau nggak saya. satu SMP. Iya. Berarti udah lama Sampai banget ya. sekarang, sampai saya sudah beristri dan sudah punya anak 3. Bapak belajarnya dari mana itu? Kalau orang sini itu belajarnya itu turun temurun, otodidak, tidak belajar secara Sekolah gitu ya enggak? ke sekolah ataupun ke narasumber yang benar-benar menguasai itu di bidangnya, tidak. Memang dari anak-anak SD budaya itu belajarnya secara otodidak, secara turun temurun. Temurun gitu ya. Berarti mungkin kaedah-kaedah musik ada yang belum paham juga berarti ya. Iya, Tapi bisa mainin gitu kan. dengan Oh, bisa. Kalau pakai not kemungkinan ya nggak ngerti. belum pada tahu, tapi Oh, ya iya udah. adalah yang tahu. Iya, benar benar. Tapi luar biasa juga berarti ya, yang nari belajar sendiri turun temurun, yang musik belajar sendiri gitu ya. Semuanya belajar sendiri ya. Ini benar-benar bakal jadi ciri khas Ngesti Budaya kan. Iya, memang setiap ada generasi penerus itu alhamdulillah, pada istilahnya itu apa ya, kalau orang Jawanya bilangnya nriti atau tistisan lah istilahnya. Kalau orang Jawanya itu Tis-tisan. ya kepingin biasanya ada gamelan ikut. Oh, Ya. jadi ikut-ikutan gitu ya. Ya ikut, nah. Berawal dari itu, terus kalau dia suka terus diajari sekalian tuh. Temanggung udah pernah main semua? Der Temanggung. Sebagian besar sudah pernah dijelajah dari semua kecamatan, 20 kecamatan di Temanggung itu Udah semua. kayaknya udah semua. Paling Ini desa ya. yang belum itu, kalau kecamatan mungkin Tretep belum. Ternyata belum pernah. Tretep belum pernah. Kayaknya belum pernah kalau Tretep. Tapi pernah ngundang Pernah ada sih, tapi ke Tretep kebetulan itu. ya Oh, kemungkinan bentrok. bentrok waktu jadwalnya tuh. Oh, berarti kita masih ada PR sebenarnya ya, satu Iya, satu kecamatan kecamatan itu. Tretep. Kayaknya belum pernah. Terus kalau dusun, apalagi kalau kecamatan ada yang belum, berarti dusun juga kan, atau desa Ya, ada yang belum juga gitu ya. Temanggung juga luas. Ada berapa desa sih Temanggung tuh? Kalau desa mungkin ada berapa ya Ratusan kecamatannya? Ya ratusan. Ratusan. Satu kecamatan aja bisa sampai 20 30. Kalau Tembara, khusus Tembara itu ada
sudah 13 itu satu kecamatan. 13. Kalau kali 20 360 berarti kan? Iya. Banyak. Mungkin Oh, berarti bisa hampir 1000-an mungkin ya. 1000. Berarti kita ke desa aja kita masih belum semua gitu ya. Ya belum Wah, kalau semua panjang waktunya. panjang Pak. Tapi paling tidak sudah dari ujung timur ke Udah gitu ya. Temanggung sampai ke barat sampai Utara, ujung selatan. sudah dijelajah semua. Ya bisa buat pengalaman. Kalau tidak ikut Ngesti Budaya barangkali tidak tahu desa ini desa mana. Iya benar. Sama saya juga waktu ke kandangan jambu itu ya. Ya. Wah, itu jauh bener. Nah itu kan Lewati pengalamannya gunung. itu. Terus yang paling mengesankan ada nggak sih? Yang paling mengesankan Tampil gitu ya. Tampil di desa mana? Wah, kayaknya beda. Belum di luar, masih di dalam Temanggung. dalam Yang paling Temanggung berkesan. kalau di desa sih hampir sama saja sih. Cuma kalau waktu ngisi di acara Kota Temanggung itu paling berkesan itu pas acara G-Vlog dulu. Oh, G-Vlog yang kemarin. Ya itu penontonnya sampai banyak ya. Nah, sampai berdesakan itu. Besok juga kayaknya ini. Ya besok lagi, kan? Besok malam Senin mulai jam 7 kita juga main mengisi di sana. Sampai jam berapa? 1 jam berarti kan? Sampai jam, kalau di rundownnya sampai jam 10, cuma sampai jam 10. Nah, itu ada kayaknya sekitar 4 grup pentas ya, termasuk Ngesti Budaya. Ngesti Budaya. Ini pertama kali nih? Apa? Kedinasan. Oh, kemarin di Vlog udah ya? Enggak. Kalau alhamdulillah tiap tahun kayaknya kalau Ngesti Budaya itu dipanggil. Pasti ada gitu lah pentas di alun-alun. Oh iya. Tiap tahunnya kadang sampai 2 kali. Pengalaman yang paling menyedihkan ada enggak? Ya ada lah, namanya juga perjalanan ini. Seperti ya kalau apalagi jadwal padat seperti ini tuh, pengalaman yang paling sulit kan tiap pas mau pentas itu orangnya mepet, banyak yang sakit. Nah itu memang paling istilahnya gimana ya, kalau nggak berangkat nanti kurang. Kalau berangkat memang kondisi tubuh juga ya. Semalam juga teman-teman banyak yang itu ya, banyak yang maksain, banyak yang udah nggak bisa lagi sebenarnya, pengennya istirahat. Nah, tapi namanya sudah tanggung jawab ya, sudah sanggup disepakati ya. Oh berarti itu ya, kebanyakan nggak bisa full terus sakit gitu ya karena kepenuhan. Terus nanti kalau misalnya acara, kalau Ngesti Budaya makin terkenal nih, makin banyak yang tahu kan, itu sebenarnya makin penuh. Ya makin penuh ya, mungkin itu PR dari kita semua ya, di Ngesti Budaya mungkin nanti. Tapi udah siap itu tuh gitu Mas itu ke arah sana? Siapnya sih siap. Nah, mungkin nanti kita mencari solusinya terutama untuk menjaga daya tahan tubuh dari para kalau saya gini sebenarnya, ketika Ngesti Budaya yang terkenal berarti udah punya harus tempat pentas sendiri, jadi kita nggak keliling gitu ya. Tapi kalau orang yang mau lihat, oh kita pentas nih di sini, jadi nggak terlalu capek kan. Kalau keliling kayak gini walah capek. Tapi ya senangnya keliling itu juga jadi tahu kan, pengalaman juga, sama istilahnya kalau anak-anak itu nyebut tali silaturahmi itu makin banyak di sana sini. Betul. Jadi banyak saudara lah istilahnya, berawal dari kita pentas di sana. Nah, itu intinya kan juga silaturahmi itu. Harapan ya, kalau harapannya ya, Ngesti Budaya semakin kompak, bisa semakin dikenal lebih luas lagi oleh banyak orang, dan tentunya kepada semua teman-teman juga tetap istilahnya tetap rendah hati lah, meskipun nanti kita bisa terkenal, bisa syukur-syukur bisa go internasional ya, itu yang saya pengen tetap rendah hati lah. Namanya kita mengingat perjuangan kita memang dari nol dan tidak apa istilahnya
mendompleng dari seni yang lain gitu ya. dari apa-apa memang Memang tujuan dari bener-bener iya ya sebenarnya salah satu alasan itu saya diulang-ulangin gitu ya, alasan nama YouTube-nya Ngesti Budaya Jeragan INT dot itu ya memang saya pengen ada sebuah cita-cita yang mau disampaikan ke sana Iya. gitu ya, internasional itu. Dan kalau ada jalan dibuka ya alhamdulillah ya. Di TikTok itu kita udah FYP Taiwan. Asli. Taiwan udah ada, terus tadi itu Cina udah ada yang FYP-nya gitu ya. Oh, berarti ini mulai ada jalan itu, walaupun yang nontonnya kan orang Indonesia. iya Tapi nggak tahu Tapi kalau kan, mereka kumpul iya kan kadang kumpulin gitu ya, yuk didanain biar kita bisa lihat si Gemoy ke sono. ya kadang memang seperti itu toh dari TKI yang di sana Iya kan mesti gitu. ada komunitas di sana. Orang Jawa di sana kan banyak juga Iya tuh juga banyak. gitu. Kalau tempat yang pengen tampil ada nggak sih? Tempat yang pengen tampil ya di mana ya mungkin paling terdekat dulu itu kita memang kebanyakan dari teman-teman juga itu pengennya main di Ponorogo itu. Di Itu Ponorogo ya? paling deket lah yang deket kita kan. Kalau namanya impian pentas ya pasti adalah yang tapi yang mungkin yang paling deket di Sejarah Ponorogo. reognya dulu gitu Bisa ya. kita biasa istilahnya berkolaborasi dengan kesenian sana lah. Nah, teman-teman yang dari Ponorogo nih, kalau kebetulan nonton video ini, Ya, kita berharap banget tuh ya kita bisa main ke sana. ya, Terus melihat atau kayak studi banding gitulah ya, bahwa si reog itu kan ini kan sejarah reog ya kita tuh menceritakan tentang terjadinya reog. reog Jadi Ponorogo. kita bisa lebih lengkap lagi kan gitu. Istilahnya saudara kita juga tambah banyak. Ini Mm-mm. kemarin besok juga di Kendal sudah kolaborasi aslinya sama Oh udah. pemain dari Ponorogo juga. Tapi lokasinya cuma di Kendal. Tapi kan Oh, pengennya jadi kita nanti main di Kendal nih ya tanggal 17 Desember. 17 Desember. Terus selain di Kendal ada lagi? Kendal itu setelah Kendal itu langsung nggak ada selang satu harinya langsung ke Ambarawa. Oh jadi langsung Kendal Ambarawa gitu. Grupnya itu 2 hari ke luar kota terus itu. Oh iya, jadi 4 hari ya total. Iya sama yang Perjalanan 1 hari, ya ke Kendal 1 hari, ya langsung terus ke Ambarawa, balik terus pulang terus lagi, berangkat lagi ke Ambarawa itu. Oh tapi pulang dulu gitu. Ya pulang dulu, kalau nggak pulang dulu ya lagian juga lewatin Temanggung tuh. Oh, luar biasa ya. Berarti ini kita udah keluar kota udah berapa tempat? Kalau keluar kota Ini udah hampir 2 berapa? bulan ya kita. Ya kalau dulu pernah ke Banyumas. Oh ke Banyumas. Di Banyumas itu istimewa penontonnya. Bagus. Rajin penonton di lapangan itu di sana itu 2 kali. Oh Banyumas itu 2 kali. Yang pertama itu di acara hajatan. Terus tapi di sana ada kendala pas baru sekali main, jatahnya main 4 kali, baru sekali main itu kebetulan itu yang buat nonton itu kan di atas kali. Rubuh. Iya, itu roboh padahal itu sudah kayak rejing itu loh. Sudah kotak 4 itu sampai depes gini. Saking penuhnya yang nonton itu. Kirain yang mainnya kesempatan. Bukan yang mana itu baru mau mulai kok. Oh dari dulu main. Ya sudah, musik sudah, baru Wiroyudo juga baru. Oh yang si Yogo baru itu. Nah, itu masih belum itu, masih dulu nganunya apanya? Oh lagunya belum itu. Ya. Terus habis Banyumas gimana? Setelah itu terus selang beberapa bulan diulang lagi di sana tapi di lapangan. Oh, jadi ada diulang gitu. Iya, di lapangan. Tapi kan kita udah ke sana. Pas itu udah ke sana nggak jadi, terus diulang lagi gitu. Ya, jadi main cuma 1 kali tapi terpaksa dikeluarkan semua. Belum jatahnya singo bareng keluar dikeluarin. Oh. Dikomplitin semua. Jadi masyarakat sana sudah tahu oh ini kolaborasinya ini tuh. Oh iya. Nah, terus selang beberapa bulan ke sana lagi terus tapi di lapangan luas.
Kalau waktu dulu ke Banyumas harganya berapa? Dulu berapa ya kalau di Banyumas itu? Sekitar mungkin baru sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Berarti udah lama berarti ya. Udah lama. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Sekitar 2000. Udah ini, udah komposisi sekarang. Belum ada klono, belum ada Ganong. dadak merak itu belum ada. Tapi yang Masih main udah Simo bareng. yang main udah sekarang yang main musik kayak Mas Kalau yang main Anthony. musik itu kan memang dari dulu itu. Cuma keselingan tambah 1 tambah 2 itu. Oh. Kalau kebanyakan kayak saya, Mas Anthony, Itu baru. Mas Prastio itu kan termasuk lama. Oh, termasuk lama itu. Kalau yang paling lama itu di musik itu saya, Mas Dedi. Mas Dedi itu Dedi yang nyaron itu. oh Saron. Nah, Mas Dedi sama Mas Yusuf. Mas Yusuf yang nyanyi. Ya, Mas Eko. Mas sama, Eko yang trompet ya? Ya, trompet sama Mas Prastio itu. Prastio itu drum. Ya, sekarang drum. Kalau dulu dia paling serba bisa. Dia dulu di gong pernah, di drum pernah, nyaron juga pernah. Terus yang sekarang sudah muncul generasi baru. Kayak Mas Hanif, Mas Panji, Mas Agil. Itu. Oh iya benar itu udah. Oh itu yang angkatan baru. Ya, angkatan baru. Oh begitu. Kalau saya sama Mas Dedi itu dari SD itu mulai pentas. Saya kelas 1 SMP, dia kelas 4 kalau nggak salah, kalau nggak kelas 5. Panjang ya perjalanan. Ya. Terus ini gimana? Kan kita yang awal itu Banyumas tuh keluar. Ya. Terus baru lagi sekarang udah lagi. Nah, sekarang sudah mulai keluar kota lagi. Keluar kota dan langsung ngebrudul gitu ya. Iya, berawal dari Pati kemarin. Pati gimana nih di Pati? Pati ya itu kalau di Pati itu kalau menurut saya itu sebagai pengalaman guru pengalaman bagi kita. Istilahnya kalau keluar kota kondisinya kayak ini, ya itu kan kalau di Pati kan itu sebagai pengalaman lah. Ya. Tapi kan sebenarnya udah pengalaman dari Banyumas. Ya, tapi kan kemungkinan kan beda atau orang kalau di Banyumas kan sudah dulu sekali, jadi beda lagi gitu beda. Pati. Terus kemarin di Rembang. Di Sarang Rembang. Rembang gimana tuh? Ya hampir sama kayak di Pati, tapi lebih seru di mana? Kalau melihat antusias penonton lebih di Pati. Kalau di Pati itu melihat penonton aja sudah kayaknya capeknya itu hilang. Oh gitu. Tapi kalau setelah pulang lah baru kerasa namanya. Tapi kalau Pati kan memang acara besar, acara besar Haul Syekh Ronggo Kusumo. Iya. Kalau kemarin kan hitanan. Ya, jadi teman-teman kalau mau manggil Ngesti Budoyo untuk hitanan, banyak nih yang nanya, ya. Boleh nggak? Boleh. Salah satunya yang di Rembang itu hitanan. Terus kalau untuk acara besar kayak desa itu kita juga siap gitu ya. Itu diarak juga kan sebenarnya. Iya. Kita jalan desa. Kemarin itu juga jalan sekitar hampir 2 kilo ya. 2 kilo. Ngeliling desa berarti kan? Iya, keliling desa. Desa mana? Mana itu? Sarang. Sarangnya itu di Sumber Mulya apa mana ya? Sumber Mulya. Siapa dulu ah? Kalau yang di Pati Ngemplak, iya kan? Iya. Terus yang di Sarang Sumber Mulya. Nanti yang di Kendal gimana nih konsepnya? Kendal, kalau di Kendal kayaknya itu cuma pentas. Oh, pentas biasa. Karena kalau kolaborasi dengan Reok sama Eplek. Terus untuk Ponorogo, administrasi operasional gimana? Beda? Ya beda-beda tergantung jarak juga. Kalau Kendal masuk yang dekat atau yang Kendal termasuk masih agak dekat tuh. Agak dekat. Masih perbatasan sama Temanggung. Terus kalau yang di Ambarawa ntar konsepnya gimana? Ambarawa hampir sama kayak yang di Rembang kemarin, cuma nggak ada arak-arak, cuma kita pentas gitu. Malam ya, malam pentas 3 babak biasa seperti yang malam di Rembang kemarin. Tapi ini kita buka dulu ya, sebenarnya rencana keluar itu ada waktu saya main ke Ngesti Budoyo pertama kan ya. Iya. Itu di 5 bulan yang lalu dan itu sebenarnya
seperti kayak saya mau setting gitu ya, kita main di sendiri gitu ya, Iya. itu kotanya itu mau di Bandung. Bandung. Iya, Jadi ceritanya tuh kan harus di apa sih, harus dipancing tuh. ya, Ternyata ketika kita mempunyai cita-cita dan kita kerjakan gitu ya, yang jalan duluan malah yang yang tidak ada. asli. Iya, Yang asli. Wah luar biasa, berarti kita didengar nih gitu kan ya. Mudah-mudahan cita-cita Ngesi Budaya Juragan INT juga bisa iya bisa. gitu. Kalau saya sih yakin suatu saat pasti bisa. Pasti bisa, apalagi sekarang kan ada media sosial Iya. dan lain-lain, dan ya paling dari tim kita juga, tim medsos gitu ya, yang ngebantu begitu. Paling kita Iya. kita medsosnya mulai diaktifin, TikTok mulai diada gitu ya, terus YouTube-nya mulai diupload terus kan gitu. Akhirnya mudah-mudahan itu bisa jadi jalan keluar kan gitu, Iya. jalan Ngesti Budaya supaya bisa keluar. Dan ternyata ketika udah mulai dikerjain ya lumayan. Tapi itu mulai terasa nggak sih bedanya? Ya memang dari media sosial itu tetap berperan besar dalam istilahnya kemajuan daripada Ngesti Budaya juga. Itu termasuk semakin dikenal dari tidak dari wilayah Temanggung dan sekitarnya saja, Oh iya, bisa nggak ada istilahnya, batas ya. iya nggak ada batas. Kalau dulu kan pernah dulu itu kita hanya di model VJ dibacakan itu loh. Oh iya, Itu promosinya dulu cuma seperti itu. terbatas ini kan jarak ya Ya terbatas. Kalau itu kan paling cuma wilayah sini. paling luas Mangling se-Jawa Tengah itu aja, tidak semuanya tuh. Iya benar. Kalau lewat yang sekarang kan lewat YouTube itu kan seperti tidak ada batas. Batasnya cuma di kuota. Sebenarnya kemarin juga kita ada tawaran ke Pekanbaru ya. Iya, tapi kemarin Ada kebetulan halangan. iya pas jadwalnya pas bentrok itu. Pas Ke Pekanbaru berapa? Langsung kemarin itu Pekanbaru itu berani. dari sana nawar pengajuan pertama itu 80 juta. Wih, 80 juta. Tapi ya Banyak ya? masih kita banyak, tapi masih kita hitung-hitung juga. Hitung-hitung tuh gini. Iya, Jadi masalahnya operasionalnya itu pertama iya, kita berangkat nih. Berangkat itu berapa hari? Kan ke iya. Pekanbaru tuh 2 harian, 1 hari 2 hari gitu ya. Kalau pakai bis ya pulang pergi bisa hampir seminggu. Iya, seminggu. Ya, maksudnya tuh di sana terus buat yang kerja. Nah, permasalahannya itu kan Ngesti Budaya itu Iya, nggak bukan orang yang full di kesenian, ada iya. kerjaan lainnya. Lainnya seperti Mas Rido ada usaha. Katanya wasit ya? Ya saya juga wasit juga. Wasit. Nah, Harus gitu. Jadi nggak bisa ditinggalin kalau terlalu lama. Gitu. ya, 80 juta ya bagus. memang basicnya daripada pemain Ngesti Budaya itu teman-teman kan memang berkesenian itu istilahnya cuma buat apa ya? Menghibur diri Iya, sendiri. sekalian Hobi. hobi, bisa buat hiburan, Nah, ini yang saya tapi bisa juga ikut melestarikan kebudayaan tradisional. Nah, ini yang saya pengen, saya pasti omongin gitu ya, ini tuh dimanapun kalau ketemu saya ketemu orang seni itu ya pasti diomongin. Jadi nggak gimana ya, kayak nggak fair gitu. Ada orang yang bikin acara seni, tukang parkirnya untung, Ya dapat, tukang jualannya dapat. dapat gitu ya, acara desa berhasil, pas keseniannya nombok Iya, gitu. Dan itu awalan kan begitu semua. Ngesti Budaya juga bisa sampai sekarang mungkin nggak nombok gitu ya, ada yang masuk kas itu gara-gara perjalanan yang panjang. Asalnya alatnya pasti sewa kan, asalnya itu dulu tuh, iya dulu. terus mencoba bikin atau beli gitu ya, jadi punya alat sendiri, akhirnya bisa plus. Tapi tetap kalau ngitung modal Kalau perjuangan Ngesti Budaya mungkin perjuangan yang angkatan Mas Yusuf, Pak Eko itu memang yang paling berat dulu. yang paling berat itu Mas Eko Itu kalau ya maksudnya angkatan sebelum eranya, sebelum ketuanya Mas Pras. Nah, itu waktu ketuanya bapak saya itu kalau mencari job. dana itu mereka buruh nyangkul itu loh.
Iya, Iya, borong nyangkul itu nanti baru dapat dana. baru dapat dana dikumpulin nanti buat bikin pakaian, buat beli gamelan. Nah, Itu kalau itu dulu. dia. Kalau dulu itu kalau mau pentas misalnya keluar ke Temanggung, ke kecamatan mana lah, ke desa mana itu, tiap orangnya itu iuran itu. Ya, Sudah jangan sudah main masih iuran lah. iuran pula. Tapi untuk parkir untuk Nah, kalau dulu mungkin belum tukang parkir jualan ya. gitu ya. Jadi sebenarnya pagelaran kesenian itu ngegerakin ekonomi sebenarnya kan Iya. gitu. Kalau Pusatnya di orang yang tampil kan. kalau di Temanggung memang kesenian itu berperan penting kalau di Temanggung untuk kemajuan dari UMKM juga, Iya, ya itu berperan penting. Masalahnya kayak sekarang eh, orang jualan kalau nggak ada kesenian dia cuma jualan keliling, paling kalau ada kesenian kan bisa buat ya itu. tambahan. Apalagi di Temanggung tiap kesenian mesti eh, full penontonnya kan. Iya. Tapi ya maksudnya itu perjuangan yang kita harus dilewati sama teman-teman yang di Temanggung kan ya. Iya. Semuanya mulai dari awal keluarin tenaga, keluarin uang sendiri gitu ya. Iya. Nah, asal jangan sampai gini aja, jangan sampai berhenti dan perjuangan itu jadi sia-sia kan kalau berhenti Iya. gitu. Ya itu alhamdulillahnya itu kalau di Ngesti Budaya itu pasti ada beberapa orang Generasi ya, ya regenerasi. yang istilahnya itu maulah mengorbankan istilahnya, kadang pekerjaan, eh, kadang ya namanya kondisi tubuh sudah tidak fit, sedang Memungkinkan tidak fit, tapi maksa. demi untuk tetap menjaga agar Ngesti Budaya tetap jalan ya tetap diperjuangin. Terus pengen tampil kan tadi daerah pengen tampil kok pengen Ya, tampil saya nanya pas ini di TV tuh pengen nggak ya, di TV ya, mana? jelaslah pengen, terutama ya di TV-TV swasta yang sudah dikenal ya istilahnya, apa Ya yang nasional yang gitu ya. nasional lah. Saya jadi ada ide sebenarnya kemarin ketika ketemu sama teman-teman preman pensiun. Iya. Sebenarnya kan preman itu profesi ya. Iya. Dia jadi cerita jadi apa. Sebenarnya ya kalau kita bisa kreatif ceritanya, pelaku keseni Ngesti Budaya juga kan sama profesi itu tuh. Iya. Berarti ada cerita yang bisa diambil terus diangkat, dan ternyata kalau kita bikin film sedikit-sedikit kayaknya bisa nih. Kita bukan tampil tapi kita bikin ya Seperti kayak alur jalannya eh, Ngesti Budaya itu iya, Mas. tapi kan bentuknya kayak kayak biasa aja, kayak Sehari-hari keseharian ya. gitu. Ada komedinya, ada apanya, ada konfliknya kan gitu. Tapi kayaknya itu kalau TV nasional, kalau TV lokal kita mungkin bisalah satu atau dua kali gitu ya, minta tampil lah misalnya di Temanggung gitu ya, atau di mana bisa Jawa Tengah Kalau TV Temanggung kalau kita pentas mau di alun-alun aja sudah masuk. masuk. Oh iya deng, betul. Kadang kita pentas di mana saja kadang Nge-live gitu ya dia. sudah diliput sama TV Oh iya Temanggung. deng. Oke sip, begitu aja udah hampir 30 menit kita, kayaknya 30 menit lebih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ngesti Budaya Juragan INT dan juga channelnya Rindo Kancil. Ridho Kancil. Ya. Udah punya berapa channel? Saya ada 3 itu. Rindo Tiga. Kancil, Rindo Art itu khusus saya sablon sama nanti kerajinan. Terus saya punya channel satu lagi khusus untuk TPQ di Dusun Juragan. Nah itu untuk di memajukan subscribe TPQ tuh. ya, namanya Santri Kiai Juragan. Nanti itu channel saya buatkan khusus untuk kemajuan daripada TPQ Kiai Juragan. Sip, semoga sukses terus, sehat Amin. terus ya. Ya. Semoga cita-cita yang kita impikan bersama bisa terwujud. Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.